Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, pengikut Chatro Penyingit Muhammad Rais itu nggak usah bingung-bingung mana SP asli atau mana SPK. Tinggal kita ciptakan kayak penghancur alam vital. Setelah itu perempuan yang kita pasang kayak penghancur alam vital itu siapa yang bisa membuka? Gitu loh. Nggak usah bingung-bingung milih mana SP asli mana yang KW. Cuman kalau nyiptakan selain Pak Rois, jangan sampai kalian yang nyiptakan, ngerti kalian yang nyiptakan. Karena iblis atau dajjal ini Sabang Merauke bahkan dunia itu bersatu, dia ngerti. Kayak Pak Rois nyiptakan kayak penghancur alam vital gitu kan. Pak Rois kroyok iblis nih. Nanti Pak Rois pergi ke daerah mana, jumpa sama kiai ya, tukang ngukiah itu, dia tahu. Berarti orang-orang yang suka ngukiah itu yang membuat penyakit virus selama ini. Itu kiai pura-pura jadi kiai. Karena perang agar zaman ini ada 3 golongan merah, golongan hitam, merah, dan putih. Putih itu yang pengikut Paris yang nggak suka maksiat. Sementara hitam sama merah ini gudangnya maksiat, paling kesukaannya dia maksiat. Nggak bisa mengobati, nggak bisa nolong umatnya. Contoh kita ciptakan kayak penghancur alam vital itu udah nggak bisa dia ngobati. Kalau nggak tahu, kita yang tahu pun kalau Pak Rois yang dibalik serang ya tetap nggak mampu mereka. Ini contohnya yang namanya Siti Rahayu sama Wiwin Winarti itu yang baru diupload sama Pak Rois. Mari kita tonton sama-sama. Pengikut Pak Rois silahkan dicek terus. Akan kita samakan. Kalau Pak Rois nggak bisa nerawang, tapi Pak Rois gunakan naluri. Mana yang lebih tajam kalian sama Pak Rois? Mana lebih kuat penerawangan sama naluri? Naluri atau ilmu rasa. Karena Allah kita itu bumi sama angin. Allah kita itu seperti itu. Yang namanya ilmu rasa tuh Pak Rois minta nih. Contoh masang kayak penghancur alam vital di istri-istri Pak Rois tuh. Caranya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku benar mandi suci, aku minta sama kau. Hancur leburkanlah alam vital kaum laki-laki makhluk halus semua penebel dajjal sekalipun yang kau istriku kecuali aku. Baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun yang dikauli hancur leburkanlah dan mati di tempat dimanapun istriku dikauli seluruh makhluk. Mudah. Setelah itu tinggal kerja. Tenang kita makan iblis, karena iblis masuk ke dalam tubuh manusia sih. Makanya yang pura-pura jadi dukun, kiai, pendeta juga iblis. Mari kita tonton. Nggak ada yang sanggup, nggak bisa. Kalau bisa terobati baru sekali ditirakati dulu. Pertama kali ditirakati dia harus bisa terobati. Itu aja nggak bisa, apalagi yang sekarang, apalagi kalau sempat ditambah. Pak Rois belum puas kalau kayak penghancur alam vital belum benar-benar mati di atas perut, mati di ranjang itu juga ada berbuat. Kalau kayaknya sudah kuat nanti baru nggak bisa. Sama seperti di kemaluan istri Pak Rois yang nomor 6. Ini pun nggak bisa di kota Katin. Dia mau berobat kemana pun nggak bisa. Kalau memang bisa Ratu Iblis istri Pak Rois yang nomor 4 dibuat sakit demam bayang itu udah dapat obat. Buktinya itu nggak dapat sampai sekarang.
Ini istri Paros yang kedua, istri Paros nomor 7 sama 08 ini yang Siti Rahayu sama Wiwati. Ini terus akan ngejar laki-laki, terus akan musnahkan laki-laki yang dirasuki iblis. Kejar terus sama dia. Kalau udah nggak ada yang iblis ya babat semua laki-laki dimakan sama dia. Mana yang akan terjadi di zaman emas apa zaman lain, kita lihat aja. Tinggal tengok Bunda MC bersedia nggak membuat pagar diri yang seperti diajarkan Paros. Caranya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niatkan suci, aku minta semoga jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk. Baru zikirnya selama puasa. Bismillah. Mau dikeroyok dukun, kiai, pendeta, tapi sudah orang-orang berilmu nggak mempan, nggak bisa nyentuh raga jiwa kita. Tapi ini ada satu kelemahan, kalau dihadapkan sama Allah ya tetap hancur, kecuali SP, karena SP anak Allah. Sepertinya kan sudah dikasih tahu di YouTube yang lain, video yang lain. Gusti Allah, Satria Peningin, dewa manusia, berarti derajat manusia ini yang paling remeh. Derajat manusia ini yang paling remeh, yang paling renyah, yang paling mudah dihancurkan. Manusia. Kalau jin itu manusia moksa, hidupnya di alam badan halus. Makanya Satria Penyihir memiliki rumah merpati susun 3. Dan kalian lihat channel IKN Kesatria yang sudah pasang badan sama Wiwin Winarti. Satria Penyihir Muhammad Roes mau dijebaknya. Jadi iblis atau dajjal ini kalau ngobati, contoh Paros menciptakan kayak penghancur arah vital gitu, dia harus tahu tempat keberadaan Paros, harus tahu tidur Paros katanya. Tapi walaupun tahu keberadaan Paros, tidur Paros, ya paling-paling untuk mainan sama Paros. Kita mainkan. Udah jelas kan? Satria Penyihir itu melawan sambil tertawa sambil melawan. Ini sabdanya Paros. Seluruh yang manggung di channel IKN Kesatria, hanya beberapa yang masuk ke golongan kita, yang bisa masuk ikutan mandi taubatan nasuha. Yang lain gak keterima, yang sudah menentang Satria Penyihir Muhammad Roes, walaupun menerapa sama Bunda MC, tetap gak keterima sampai anak cucunya. Gak bisa. Mandi taubatan nasuha itu masuknya ke kerajaan langit, terbukanya kerajaan langit di sana dimulai sama Bunda MC. Karena Bunda MC itu wakilnya Ibu Siti Hawa, Ibu Bumi, Ibu Pertiwi. Makanya Satria Penyihir dipingit karena belum terbuka kerajaan langit. Jadi kalau Satria Penyihir Muhammad Roes itu pemimpin akhir zaman, kita pulang ke surga. Surganya ada di alam 10, sedulur saudara 4, 5 pancar sukma sendiri, 6 raga Ibu Bumi, 7 sukma angin, 8 leluhur atau kerajaan langit, 9 hari kiamat, 10 surga. Jadi umat manusia seluruh makhluknya akan dibawa ke alam 10 ini melalui Bunda MC. Jadi yang namanya kerajaan langit ini ya Bunda MC, karena dari dialah terbukanya. Jadi Bunda MC itu wakilnya Ibu Bumi, wakilnya Ibu Siti Hawa, wakilnya Ibu Pertiwi. Nanti diterangin semua kenapa kok Ka'bah itu dibangun, apa alasannya, nanti
dikasih tahu. Jadi Allah kita yang disebut di agama itu ya ibu bumi Bobo Hangkoso ini, angin dan bumi ini. Kita menghadap sama ibu bumi Bobo Hangkoso itu ada 3 cara. Hanya nanti diajarkan detail. Kalau nggak diajarkan ya kayak mana gitu loh. Jadi Satrio Piningit itu tadi akan menancapkan Trisula Weda. Trisula Weda itu agama Islam yang berpedoman doa, dilengkapi sama kerajaan langit, kita alam semesta. Dari adanya manusia sampai akhir zaman nanti dibuka. Kayak apa sih sebenarnya hari kiamat itu? Hari kiamat itu seperti apa sih? Seperti itu. Ini nunggu Bunda MC ya. Sabar ya. Supaya Bunda MC nanti kagak sampai nunggu siapa sesungguhnya guru Parois yang akan membukakan hijab Parois. Seperti Kristus membuka hijab, memandikan Tuhan Yesus. Jadi tidak dibenarkan. Nikah cerai itu tidak dibenarkan. Itu perbuatan. Ada pernikahan, tidak ada perceraiannya. Seperti itu. Nanti dijelaskan, didetilkan. Kalian cerna sama Bunda MC. Kita cari rezeki dan kita menjauh dari orang-orang yang dirasuki iblis. Karena iblis itu menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Hati-hati ya saudara ya. Dan jangan berbuat maksiat. Awas kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya membunuh anak kandung sendiri. Yang jadi anak itu air mani, bukan air susu. Nanti kalian nerawang ikut-ikut Parois. Kalau Parois bebas hukum karma ya. Kenapa kok bebas hukum karma? Seandainya Parois hubungan badan sama perempuan anak jadi anak, anaknya digugurkan, dibuang nggak dikebumikan, jadinya tuyul juga anaknya Parois. Benar nggak? Karena semua jin, semua makhluk itu anaknya Parois sama Bunda MC. Kalau anak ini digugurkan, dikebumikan, nggak dikasih nama, jadi anak bajang yang menyiksa kedua orang tuanya. Sukma juga anaknya Parois, datang sama Parois dirawat. Tuyul datang sama Parois juga dirawat. Semuanya anaknya. Satrio Piningit akan melihat semuanya kitab-kitab yang sudah ada. Alam semesta ini. Oh ini seperti ini dikaji. Dan melihat kemampuan iblis yang berwujud manusia ini. Gaib-gaib yang dimiliki dukun, kiai, pendeta, sudah dan pengikutnya ini seperti apa aja. Ini yang dijuluki anak buah Fir'aun. Nah, makanya channel IKN Kesatria itu ngomong apa? Dia sibuk kepengen perang. Padahal perang akhir zaman ini Parois akan mengancamkan Trisula Weda supaya raga kita ini tidak dirasuki iblis atau dajjal. Contoh ini malam apa? Harus tak sholat tahajud mengantam laki-laki iblis atau iblis yang bersama istri Parois yang namanya Minati. Hancur apa enggak? Celaka apa enggak? Yang bersama perempuan itu. Kalau memang seluruh makhluk yang sama Minati itu hancur, mungkin ya ini SP-nya atau Imam Mahdinya. Karena kita menghadap sama Allah itu ada 3 cara. Pertama berdoa sambil zikir, yang kedua berdoa sholat sambil zikir, yang terakhir berdoa sholat tirakat sambil zikir. Tapi zikirnya nanti dikasih tahu ya, nggak sembarangan zikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.